Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Polnews kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan informasi terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di tengah ketegangan dengan Iran, Amerika Serikat telah mengimpun kekuatan militer di Timur Tengah yang mencakup 16 kapal perang dengan total 40.000 personel serta 7 skuadron udara yang masing-masing terdiri dari 70.000 pesawat tempur. Sementara itu, tambahan 2 skuadron udara lainnya berbasis di kapal-kapal induk, yaitu USS Abraham Lincoln dan USS Gerald R. Ford. Apakah unjuk kekuatan AS di Timur Tengah ini akan memperburuk keadaan? Atau bahkan Amerika Serikat bisa memaksa Iran untuk kembali ke meja perundingan? Berikut tayangannya. Ketegangan hubungan Amerika Serikat dengan Iran kian meruncing. Kapal induk terbesar di dunia milik AS USS Gerald R. Ford sudah terlihat memasuki Laut Mediterania. Kapal induk tersebut akan bergabung dengan kapal induk AS lainnya, yakni USS Abraham Lincoln dan kapal-kapal perang pengiringnya yang telah lebih dulu tiba di kawasan Timur Tengah. Tak hanya kapal, jet tempur juga turut dikerahkan. Kapal tersebut diperintahkan Presiden AS Donald Trump untuk berangkat ke Timur Tengah sebagai bagian dari peningkatan kekuatan militer besar-besaran di tengah ketegangan dengan Iran. Sebelumnya, Trump mengatakan akan mempertimbangkan serangan terbatas terhadap Iran jika negosiasi tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 15 hari. Do you have any message to the Iranian people? The Iranian people in Iran or people here? People in Iran. They better negotiate a fair deal. You know, the people of Iran are a lot different than the leaders of Iran, and it's very sad situation. But no, I feel very badly for the people of Iran. They've lived in hell. Ancaman Trump tak membuat Iran gentar. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan negaranya Republik Islam Iran tidak akan tunduk pada kekuatan dunia di tengah ancaman Amerika Serikat dan berlangsungnya negosiasi nuklir. به قول قوه الهی در مقابل هیچ کدوم از این سختی ها سرخم نخواهیم کرد. گیرم که دنیا با ناجوانمردی قدرت ها ایستادن تا ما رو مجبور کنن که در مقابلشون سرخم بکنیم. همان گونه که شما در مقابل سختی ها سرخم نکردید، ما نیز در مقابل این مشکلات سرخم نخواهیم کرد. Begitu juga dengan pemimpin revolusi Islam Iran Ayatollah Said Al-Khamenei yang mengeluarkan peringatan keras dengan menyatakan yang lebih berbahaya daripada kapal perang adalah senjata yang dapat mengirim kapal perang itu ke dasar laut. درشون میرسه که مرتبا میگه رئیس جمهور آمریکا Suasana sangat که mengkhawatirkan. ارتش ما قوی Kita ترین sama-sama ارتش berharap دنیا agar hal yang terburuk tidak akan terjadi. قوی ترین ارتش Semoga bisa ada دنیا negosiasi antara kedua ممکنه pihak. اونچنان گاهی سیلی بخوره که از جا نتوانه بلنش. میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب، ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. Pada Senin lalu, Korps Garda Revolusi Iran menggelar latihan maritim di Selat Hormuz yang terletak antara Oman dan Iran. Amerika Serikat terus memberikan ancaman serangan ke Iran di tengah proses perundingan pengendalian senjata nuklir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap sinyal ini saat konferensi tingkat tinggi Dewan Perdamaian atau Board of Peace di Washington DC Kamis lalu. Trump memberi waktu 10 hari kepada Iran untuk setuju tak lagi mengembangkan senjata nuklir. Jika tak sepakat, Trump memberi ultimatum Iran akan menghadapi konsekuensi buruk yang akan terjadi. Menurut Trump, stabilitas keamanan di Timur Tengah akan terancam jika Iran memiliki senjata nuklir. It's proven to be over the years not easy to make a meaningful deal with Iran. We have to make a meaningful deal, otherwise bad things happen. So now we may have to take it a step further, or we may not. Maybe we're going to make a deal. You're going to be finding out over the next probably 10 days. They can't have a nuclear weapon. It's very simple. You can't have peace in the Middle East if they have a nuclear weapon. Merespon Trump, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan tak ada solusi militer untuk program nuklir Iran. Araghchi memastikan Iran siap perang tapi juga tetap terbuka terhadap diplomasi. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat dan Iran sempat bernegosiasi secara terpisah di Jenewa, Swiss 17 Februari lalu. Namun negosiasi tersebut buntu tanpa kesepakatan. Iran mengancam Amerika Serikat, menyatakan bahwa jika Amerika menyerang Iran, maka 40.000 tentara AS yang kini berada di Timur Tengah akan dihabisi.
Jika melihat seluruh Timur Tengah, Amerika Serikat memiliki sekitar 19 pangkalan militer di kawasan tersebut. Di pangkalan-pangkalan itu, sekitar 40.000 hingga 50.000 tentara AS ditempatkan. Iran memperingatkan bahwa jika Amerika melancarkan serangan ke Irak, maka 40.000 tentara Amerika yang ada di pangkalan militer Timur Tengah, seperti Oman, Uni Emirat Arab, dan Qatar, akan dihabisi oleh pasukan Iran. Lebih dari 5.000 tentara Amerika ditempatkan di Qatar, sehingga sangat penting bagi Amerika Serikat mempertahankan pasukannya. Selain itu, Bahrain memiliki 2 pangkalan militer AS. Kuwait memiliki 5 pangkalan, disusul 2 pangkalan militer di Irak. Suriah juga memiliki 2 pangkalan AS, Yordania 1, serta 1 lokasi radar dan peringatan dini yang berada di wilayah Palestina. Di seluruh lokasi ini, antara 40.000 hingga 50.000 tentara Amerika ditempatkan. Iran menyatakan bahwa jika terjadi serangan, maka pangkalan ini akan menjadi sasaran. Serangan akan mencakup berbagai jenis drone, termasuk drone kamikaze. Rasa penasaran Donald Trump terhadap Iran diungkap oleh utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff saat berlangsung negosiasi putaran kedua antara Washington dengan Teheran terkait nuklir di Genoa, Swiss. Witkoff mengatakan Trump terus memantau posisi Iran dan mengancam serta memberikan tekanan terkait konsekuensi yang harus ditanggung oleh Iran jika tidak terjadi kesepakatan. Witkoff menyebut Trump tidak frustasi, tetapi penasaran sebab Republik Islam Iran tidak kunjung menyerah dan mengikuti kemauan Amerika Serikat dan sekutunya Zionis Israel. Bagi pemimpin Iran, bernegosiasi dengan Trump adalah bentuk penghinaan nasional. Mereka belajar dari pengalaman tahun 2018 bahwa tanda tangan Amerika tidak bisa dipercaya. Jalur diplomasi kini tertutup rapat, digantikan oleh bahasa ancaman yang semakin hari semakin mendekati titik ledak. Perseteruan Trump dan Iran menjalar ke Laut Merah melalui kelompok Houthi di Yaman. Trump menuduh Iran mempersenjatai Houthi dengan teknologi drone canggih untuk mengganggu jalur perdagangan internasional. Amerika menggerakkan armada angkatan lautnya untuk melakukan serangan udara, namun Iran tetap bersikeras bahwa gerakan tersebut adalah aksi mandiri. Ini adalah perang bayangan yang membuat Amerika terjebak dalam konflik tanpa akhir di padang pasir. Jenderal top Iran mengeluarkan ultimatum berdarah. Jika perang pecah, tidak ada satupun warga Amerika Serikat yang akan tidur nyenyak, dimanapun mereka berada. Pernyataan mengerikan ini keluar dari mulut petinggi militer Iran di tengah memanasnya situasi global. Pesannya jelas, medan perang tidak lagi terbatas di Teluk Persia. Teheran menegaskan, jika Amerika menyulut api perang, maka seluruh warga Amerika, baik militer maupun sipil, akan dianggap sebagai target sah. Jenderal tersebut memperingatkan bahwa jangkauan balasan Iran bersifat global. Dari Timur Tengah hingga Eropa, nyawa warga Amerika kini dipertaruhkan di meja judi politik para pemimpinnya. Analis keamanan menilai ini sebagai ancaman perang asimetris total. Iran memberi sinyal bahwa mereka memiliki lengan panjang berupa proksi dan sel tidur yang siap menyerang kepentingan Asia di luar zona konflik konvensional. Kenapa Iran dan Amerika bisa jadi musuh bebuyutan sampai sekarang? Awalnya hubungan mereka baik-baik saja, tapi titik baliknya terjadi di tahun 1953. Saat itu, Perdana Menteri Iran, Mohammad Mossadegh, ingin nasionalisasi industri minyak negaranya, yang sebelumnya dikuasai perusahaan Inggris. Amerika dan Inggris tak tinggal diam. CIA melakukan kudeta diam-diam dan mengembalikan kekuasaan kepada Shah Iran yang pro-barat. Shah memimpin dengan tangan besi selama 2 dekade, hingga akhirnya revolusi Iran meledak di 1979. Rakyat menggulingkannya dan membentuk Republik Islam Iran di bawah Ayatollah Khomeini. Saat itulah Iran berubah total, anti-barat dan anti-Amerika. Sebulan setelah revolusi, mahasiswa Iran menyandera 52 diplomat Amerika selama 444 hari. Sejak itu hubungan diplomatik putus dan ketegangan semakin membara. Sejak tahun 1980-an hingga hari ini, kedua negara saling serang lewat sanksi, propaganda, hingga konflik tidak langsung di Timur Tengah. Mengerikan sekali, sahabatku. Kita berharap agar Amerika Serikat dan Iran bisa sama-sama menahan diri dan kembali ke meja perundingan demi tercapainya kesepakatan damai kedua belah pihak. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.